Selamat pagi, perkenalkan nama saya Elazar Nora, NPM 18.083. Di sini saya akan menjelaskan rangkuman dari apa yang sudah saya terima selama 1 semester dari Bapak Sunarto, mata kuliah Ekonomi Islam. Yang pertama, konsep dasar ekonomi Islam. Ekonomi Islam adalah sebuah sistem ilmu pengetahuan yang menyoroti masalah perekonomian sama seperti konsep ekonomi konvensional lainnya. Hanya dalam sistem ekonomi ini, nilai-nilai Islam menjadi landasan dan dasar dalam setiap aktivitas. 3 aspek mendasar dalam ajaran Islam mengenai ekonomi Islam, yaitu aspek akidah, aspek syariah, dan aspek akhlak. Prinsip-prinsip ekonomi Islam membentuk keseluruhan kerangka jika diibaratkan sebagai sebuah bangunan ekonomi Islam didasarkan atas nilai universal, yakni tauhid. Tauhid merupakan fondasi ajaran Islam. Dengan tauhid, manusia menyaksikan bahwa tiada sesuatu pun yang layak disembah selain Allah dan tidak ada pemilik langit, bumi, dan isinya selain daripada Allah. Yang kedua, adalah tidak membeda-bedakan perlakuan terhadad makhluknya secara zalim. Manusia sebagai khalifah di muka bumi harus memelihara hukum Allah di bumi dan menjamin bahwa perekonomian segala sumber diarahkan untuk kesejahteraan manusia supaya mendapat manfaat daripadanya secara adil dan baik. Yang ketiga, nubuah, sifat-sifat utama Nabi Muhammad SAW yang harus diteladani oleh manusia pada umumnya. Pelaku ekonomi dan bisnis pada khususnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, shadik, benar dan jujur. Yang kedua, fathona, kecerdikan, kebijaksanaan, intelektualitas. Dan yang terakhir, tabligh, yaitu komunikasi, keterbukaan, dan pemasaran. Khalifah dalam Al-Quran, Allah berfirman bahwa manusia diciptakan untuk menjadi khalifah di bumi, artinya untuk menjadi pemimpin dan pemakmur bumi. Yang kedua, ma'ad, walaupun seringkali diterjemahkan sebagai kebangkitan, tetapi secara harfiah ma'ad berarti kembali. Tujuan ekonomi Islam adalah maslahah atau kemaslahatan bagi umat manusia, yaitu dengan mengusahakan sebagai aktivitas demi tercapainya hal-hal yang berakibat pada adanya kesejahteraan bagi manusia. Aktivitas lainnya demi menggapai kemaslahan adalah dengan menghindarkan diri dari segala hal yang membawa mafsadah, kerusakan bagi manusia. Menjaga kemaslahan dengan 2 cara, yaitu min haistu al-wujud, dengan cara mengusahakan segala bentuk aktivitas dalam ekonomi yang bisa membawa kemaslahatan. Min haistu al-adam, dengan cara memerangi segala hal yang bisa menghambat jalannya kemaslahatan itu sendiri. Karakteristik perekonomian Islam. Terdapat 4 karakteristik ekonomi Islam, yaitu yang pertama, adil menurut Al-Quran dan hadis. Adil bukan semata merupakan hasil kesepakatan sosial. Yang kedua, tumbuh sepadan ekonomi. Tumbuh sepadan mencerminkan pertumbuhan ekonomi yang setara dengan fundamental ekonomi negara. Yang ketiga, bermoral atau berakhlak mulia, ditunjukkan dengan adanya kesadaran dan pemahaman setiap anggota masyarakat terhadap kepentingan bersama dan kepentingan jangka panjang yang lebih penting daripada kepentingan individu. Yang keempat, beradab. Perekonomian Islam adalah perekonomian yang beradab, yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa seperti tradisi dan budaya yang diwariskan nenek moyang selama tidak bertentangan dengan moralitas Islam. Sejarah pemikiran ekonomi Islam. Kontribusi. Yang pertama, membantu menemukan sebagai sumber pemikiran ekonomi Islam abad klasik
dan pertengahan. Yang kedua, memberikan kemungkinan kepada kita untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang perjalanan pemikiran ekonomi Islam selama ini. Pembentukan sistem ekonomi. Yang pertama, Rasulullah SAW. Yang kedua, Al-Kufa Al-Rasidin. Yang ketiga, tokoh muslim seperti Abu Hanifah dan Ibnu Taimiyah. Perilaku konsumsi ekonomi Islam. Konsumsi dalam ekonomi Islam adalah memenuhi kebutuhan baik jasmani maupun rohani sehingga mampu memaksimalkan fungsi kemanusiaannya sebagai hamba Allah untuk mendapatkan kesejahteraan atau kebahagiaan di dunia dan di akhirat atau falah. Perilaku konsumsi dalam ekonomi Islam berdasarkan prinsip keadilan, prinsip kebersihan, prinsip kesederhanaan, kemurahan hati, dan moralitas. Prinsip perilaku ekonomi Islam. Yang pertama, prinsip keadilan, prinsip kebersihan, prinsip kesederhanaan, prinsip kemurahan hati, prinsip moralitas. Etika perilaku konsumsi dalam Islam. Yang pertama, jenis barang yang dikonsumsi adalah baik dan halal. Yang kedua, kuantitas barang yang dikonsumsi tidak berlebihan. Kemanfaatan atau kegunaan barang yang dikonsumsi tidak berlebihan. Perilaku ekonomi Islam atau produksi. Produksi merupakan proses yang mentransformasikan input menjadi output. Proses ekonomi yang menggunakan sumber daya untuk memaksimalkan komoditas yang dapat dipertukarkan. Kegiatan yang menciptakan manfaat baik di masa kini maupun di masa mendatang. Produksi tidak berarti menciptakan secara fisik sesuatu yang tidak ada. Tujuan produksi dalam Islam. Tujuan kegiatan produksi adalah meningkatkan kemaslahatan yang bisa diwujudkan dalam berbagai bentuk, diantaranya pemenuhan kebutuhan manusia pada tingkat moderat. Yang kedua, menentukan kebutuhan masyarakat dan pemenuhannya. Yang ketiga, menyiapkan persediaan barang dan jasa di masa depan. Yang keempat, pemenuhan sarana bagi kegiatan sosial dan ibadah kepada Allah. Terus, kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah kebijakan pemerintah untuk memperbaiki keadaan perekonomian melalui pengaturan jumlah uang beredar untuk mengatasi krisis ekonomi yang hingga kini masih terus berlangsung. Di samping harus meronta sektor real, yang tidak kalah penting adalah meluruskan kembali sejumlah kekeliruan pandangan di seputar masalah uang. Pengaturan jumlah uang yang beredar pada masyarakat diatur dengan cara menambah atau mengurangi jumlah uang yang beredar. Kebijakan moneter dapat digolongkan menjadi dua, yaitu kebijakan moneter ekspansif adalah suatu kebijakan dalam rangka menambah jumlah uang yang beredar. Yang kedua, kebijakan moneter kontraktif adalah kebijakan dalam rangka mengurangi jumlah uang yang beredar. Kebijakan ini dapat dilakukan saat perekonomian mengalami inflasi. Lembaga keuangan Islam atau syariah. Lembaga keuangan syariah adalah sebuah lembaga keuangan yang prinsip operasinya berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah Islamiyah. Prinsip konsep lembaga keuangan syariah yang pertama, keadilan, kemitraan, transparansi, dan universal. Tujuan utama mendirikan lembaga keuangan Islam menunaikan perintah Allah dalam bidang ekonomi dan muamalah. Yang kedua, membebaskan masyarakat Islam dari kegiatan-kegiatan yang dilarang oleh agama Islam. Terus produk Baitummal. Yang pertama, produk penghimpunan dana atau funding. Yang kedua, produk penyaluran dana, lending. Juga yang ketiga, produk jasa. Yang keempat, produk terbaru. Lembaga keuangan Islam, takaful atau asuransi syariah. Dari segi bahasa, takaful berasal dari kata kafalah, memiliki arti diantaranya mendukung, memberi makan, saling membantu, menolong, menjamin, dan menanggung satu sama lain. Dari segi istilah, takaful perjanjian antara anggota kelompok atau peserta yang bersetuju untuk bekerja sama, menjalin atau menanggung di antara mereka dalam menghadapi kerugian atau bencana yang mungkin dapat menimpa salah seorang
dan mereka. Konsep takaful yaitu perjanjian antara beberapa kumpulan orang yang berjanji untuk saling bertanggung jawab dan menanggung satu sama lain. Kontrak perjanjian komersial untuk membagi utang dan rugi antara pemilik modal dan usaha dalam bentuk usaha peninggalan bersama ataupun usaha persediaan. Prinsip takaful, saling bertanggung jawab, saling bekerja sama atau tolong menolong, dan saling melindungi. Jenis-jenis takaful. Yang pertama, takaful individu. Yang kedua, takaful grup. Dan yang ketiga, takaful umum. Manfaat asuransi syariah atau takaful menggunakan prinsip tolong-menolong, bebas riba, lebih transparan, premi tidak akan hangus, pengelolaan dana wajib berdasarkan syariat Islam, nasabah dapat pembagian keuntungan secara adil atau wakaf. Permasalahan ekonomi dan solusi. Faktor yang mempengaruhi masalah ekonomi, tanah dan sumber alam, faktor produksi, keahlian usaha, dan modal. Sekian pemaparan rangkuman dari saya tentang materi ekonomi Islam. Kurang lebihnya saya minta maaf. Selamat pagi, salam sehat.